Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizky Nisfi Ramdhani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakognosi, dan teman-teman yang hadir pada Zoom presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Diva Alfistia, NIM 2401008, sebagai moderator presentasi kelompok 3. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Cika Saharawita, NIM 2401003, sebagai moderator. Dita Eka Wardani, 2401007, sebagai presentator. Eka Rizky Wulandari, NIM 2401009, sebagai presentator dan notulen. Gita Aprilia Paida, NIM 2401011, sebagai presentator. Lydia Aldi Melani, NIM 2401015, sebagai presentator. Nida Lutfi Musdalifah, NIM 2401024, sebagai presentator. Nyoman Dianawati, NIM 2401027, sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Retno Hasmita Sari, NIM 2401031, sebagai presentator. Baik, mari kita mulai presentasi pembahasan tentang evaluasi mutu bahan baku Simplisia temulawak. Untuk soal nomor 1, prosedur pengukuran kadar sari larut air dan etanol beserta contoh perhitungannya akan dibacakan oleh Gita Aprilia Paida. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi dari soal pertama, yaitu bagaimana prosedur pengukuran kadar sari larut air dan etanol beserta contoh soal perhitungannya. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana prosedur pengukuran kadar sari larut air. Di sini ada beberapa tahap, ada 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu menimbang masing-masing serbuk dan ekstrak Simplisia rimpang temulawak sebanyak 5 gram. Tahap kedua, memasukkan serbuk tersebut ke dalam labu ukur dengan menambahkan 100 ml air jenuh kloroform ini sebagai pelarutnya. Yang tahap ketiga, kocok berkali-kali selama 6 jam pertama dengan dibiarkan selama 18 jam. Tahap keempat, saring dan tuapan 20 ml filtrat dalam cawan porselen yang sebelumnya sudah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, panaskan sisanya pada suhu 105 derajat Celcius hingga botol konstan. Lalu hitung kadar sari larut air dalam persen. Nah, di sini ada contoh soal perhitungan dari kadar sari larut air. Di bawah ini saya akan bacakan soalnya. Serbuk Simplisia rimpang temulawak ditimbang sebanyak 5 gram, dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambah 100 ml air jenuh kloroform. Diaduk selama 6 jam, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Setelah selesai proses ekstraksi, dilakukan proses penyaringan dan filtratnya diuapkan hingga bobot tetap. Di mana diketahui bobot cawan kosong dengan berat 39,67 gram. Cawan dan ekstrak 39,85 gram. Nah, di sini pertanyaannya, berapakah persen kadar sari larut dalam air yang diperoleh? Di sini dengan rumus persen kadar sari larut air sama dengan bobot cawan ditambah ekstrak dikurang bobot cawan dibagi bobot Simplisia dalam kurung 5 gram dikali 5 baru dikali 100%. Penyelesaiannya, persen kadar sari larut air sama dengan, di mana di sini bobot cawan ditambah ekstrak 39,85 gram dikurang bobot
cawan kosongnya 39,67 gram dibagi 5 gram simplisia rimpang temulawak dikali 5. 5 ini dari rumus yang di atas, sudah ketentuan yang di atas, baru dikali 100%, hasilnya menjadi 18%. Yang kedua, bagaimana prosedur pengukuran kadar sari larut etanol. Di sini juga ada 5 tahap, hampir sama tahapnya. Yang pertama, tahap pertama, menimbang masing-masing serbuk dan ekstrak simplisia rimpang temulawak sebanyak 5 gram. Tahap kedua, memasukkan serbuk tersebut ke dalam labu ukur dengan menambahkan pelarut 100 ml etanol 95%. Nah, bedanya tadi dengan kadar sari larut air, kalau kadar sari larut air itu dia memakai larut air jenuh kloroform, sedangkan kadar sari larut etanol memakai pelarut 100 ml etanol 95%. Lalu tahap ketiga, kocok berkali-kali selama 6 jam pertama, biarkan selama 18 jam. Tahap keempat, saring dan uapkan 20 ml dalam cawan porselen yang sebelumnya sudah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Tahap yang terakhir, yaitu tahap 5, dengan memanaskan sisanya pada suhu 105 derajat Celcius hingga botol konstan. Lalu hitung kadar sari larut air dalam persen. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kadar sari larut etanol sebagai berikut. Serbuk simplisia rimpang temulawak ditimbang sebanyak 5 gram, dimasukkan ke dalam labu ukur, dan ditambah 100 ml etanol 95%. Diaduk selama 6 jam, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Setelah selesai proses ekstraksi, dilakukan proses penyaringan dan filtrasnya diuapkan hingga bobot tetap, di mana diketahui bobot cawan tersebut, di mana diketahui bobot cawan kosong beratnya 39,69 gram. Cawan dan ekstrak 40 gram. Di sini pertanyaannya, berapakah persen kadar sari larut dalam etanol yang diperoleh? Dengan rumus, mohon maaf di sini saya lupa mengedit, persen kadar sari larut etanol sama dengan bobot cawan dan ekstrak dikurangi bobot cawan dikali bobot simplisia baru dibagi 5 dikali 100%. Penyelesaiannya, persen kadar sari larut etanol sama dengan 40 dikurang 39,69 dikali 5 dibagi 5 baru dikali 100% sama dengan 31%. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Untuk soal yang nomor 2, prosedur screening fitokimia untuk senyawa bioaktif, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan monoterpen, dan parameter positif atau negatifnya akan dibacakan oleh Nyoman Dianawati dan Dita Eka Wardani. Baik, saya di sini akan membacakan soal yang kedua, yaitu prosedur screening fitokimia untuk senyawa bioaktif, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan monoterpen, dan parameter positif atau negatifnya. Pertama yaitu prosedur screening fitokimia alkaloid. Di tahap pertama, ekstrak temulawak diambil 5 mg, dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambah 0,5 mili HCl 2%, dan dilarutkan dalam tabung. Yang kedua, tabung pertama ditambahkan 2-3 tetes reagen Drogendorf, lalu tabung yang kedua ditambahkan 2-3 tetes reagen mayor. Catatan, apabila terbentuk warna merah bata, merah jingga dengan reagen Dragdorf, dan endapan putih atau kekuningan dengan reagen mayor, menunjukkan adanya alkaloid
Untuk proses screening fitokimia flavonoid, ekstrak temulawak diambil 5 mg, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diuapkan sampai kering, dilarutkan dalam 1-2 ml metanol 50%. Kedua, tambahkan logam magnesium 4-5 tetes HCl pekat. Catatan, larutan berwarna merah atau jingga menunjukkan bahwa adanya flavonoid dalam ekstrak temulawak. Proses screening fitokimia saponin. Tahap pertama, ekstrak temulawak diambil 5 mg lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tahap kedua, ditambahkan air perbandingan 1:1 sambil dikocok selama 1 menit. Catatan, apabila menimbulkan busa, ditambahkan dengan HCl1N. Bila busa tersebut dapat bertahan selama 10 menit dengan ketinggian 1-3 cm, maka ekstrak temulawak positif mengandung saponin. Prosedur screening fitokimia tanin. Tahap pertama, ekstrak temulawak diambil 5 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tahap kedua, ditambahkan dengan 2-3 tetes larutan FeCl3 1%. Catatan, larutan berubah menjadi warna hijau kehitaman dan biru tua, maka ekstrak temulawak mengandung tanin. Prosedur screening fitokimia steroid. Tahap 1, ekstrak temulawak diambil 5 mg, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tahap kedua, dilarutkan dalam 0,5 mili kloroform dan ditambahkan 0,5 mili asam asetat anhidrat. Tahap ketiga, ditambahkan 1-2 mili H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Catatan, larutan berubah menjadi warna hijau kebiruan, maka ekstrak temulawak mengandung steroid. Baik, terima kasih. Baik, dan untuk prosedur uji monotorpen pada temulawak, ekstrak destilasi uap. Untuk tahap 1, persiapan bahan, memilih terimpang temulawak yang segar, bersihkan dan potong kecil-kecil untuk mempermudah ekstraksi. Untuk tahap kedua, proses destilasi, panaskan air hingga menghasilkan uap. Uap diarahkan melalui bahan tanaman, membawa senyawa volatil. Uap dikondensasi menjadi cairan campuran minyak atsiri dan air. Untuk tahap ketiga, pemisahan minyak atsiri. Gunakan alat pemisah untuk memisahkan minyak atsiri dari air. Penyimpanan, simpan minyak dalam wadah kedap udara yang gelap untuk melindungi kualitasnya. Dan untuk tahap yang keempat, penyimpanan, simpan minyak dalam wadah kedap udara yang gelap untuk melindungi kualitasnya. Untuk ekstrak solvent, tahap pertama, persiapan bahan, memilih lempang temulawak yang segar, bersihkan dan potong kecil-kecil untuk mempermudah ekstraksi. Tahap kedua, proses destilasi, panaskan air hingga menguap. Menghasilkan uap, uap diarahkan melalui bahan tanaman, membawa senyawa volatil, uap dikondensasi menjadi cairan campuran minyak atsiri dan air. Tahap ketiga, pemisahan minyak atsiri. Gunakan alat pemisah untuk memisahkan minyak atsiri dan air. Penyimpanan, simpan minyak dalam wadah kedap udara yang gelap untuk melindungi kualitasnya. Tahap pertama, ekstrak senyawa monotorpen, destilasi uap, steam distillation. Teknik ini umum digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri dari tanaman. Dalam hal ini, minyak atsiri temulawak akan mengandung senyawa monotorpen. Dan untuk ekstrak solvent extraction menggunakan pelarut organik menjadi etanol atau heksana.
untuk mengekstrak senyawa dari tanaman. Ekstrak yang dihasilkan bisa dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui komposisi monoterpen. Untuk tahap yang kedua, analisis gas kromatografi mass spektrometri. Setelah ekstraksi melalui kombinasi GC dan MS, monoterpen dalam temulawak dapat teridentifikasi secara tepat, termasuk senyawa seperti limonene, pinene, atau mirechne yang mungkin ada dalam minyak atsiri temulawak. Dan untuk tahap yang ketiga, identifikasi senyawa monoterpen dalam ekstrak temulawak. Beberapa monoterpen yang umum ditemukan meliputi limonene, sering ditemukan dalam minyak atsiri dari tanaman beraroma citrus dan dapat memberikan aroma jeruk pada temulawak. Pinene mungkin ditemukan dalam minyak atsiri temulawak dan memberikan aroma khas pinus. Mirechne juga bisa ditemukan dalam temulawak dan memiliki aroma musky atau herbal. Untuk tahap keempat, evaluasi hasil monoterpen pada temulawak dapat digunakan untuk 1. Menentukan kualitas minyak atsiri temulawak, 2. Mengidentifikasi potensi senyawa aktif untuk aplikasi farmasi atau aromaterapi, yang ketiga, membandingkan komposisi kimia dari temulawak yang ditanam di lokasi yang berbeda atau di bawah kondisi yang berbeda. Prosedur parameter positif dan negatif dalam uji monoterpen. Parameter positif menunjukkan hasil yang diinginkan atau indikasi yang menunjukkan bahwa temulawak mengandung senyawa monoterpen yang sesuai dengan harapan. Untuk contoh parameter positif dan negatif dalam uji monoterpen temulawak, positif, 1. Limonene monoterpen ditemukan dalam ekstrak temulawak dengan konsentrasi tinggi. Yang kedua, ekstrak temulawak menunjukkan efek antiinflamasi yang signifikan. Yang ketiga, aroma temulawak yang khas, tercium kuat dan sesuai dengan aroma jeruk, limonene. Untuk parameter negatif, tidak terdeteksi monoterpen dalam ekstrak temulawak. Kadar monoterpen yang terdeteksi sangat rendah atau di bawah batas minimum yang diharapkan. Teridentifikasi adanya senyawa lain yang tidak diinginkan seperti polutan atau bahan kimia berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, prosedur pengukuran susu pengeringan beserta contoh perhitungannya akan dibacakan oleh Lydia Aldi Melani. Baik, soal nomor 3 yaitu prosedur pengukuran susu pengeringan beserta contoh perhitungannya. Baik, untuk prosedur pengukuran susu pengeringan, tahap yang pertama yaitu ekstrak diratakan di dalam botol timbang dengan menggoyangkan botol hingga lapisan kurang lebih 5-10 mm. Jika yang digunakan ekstrak kental, ratakan dengan bantuan pengaduk. Tahap yang kedua yaitu ekstrak ditimbang secara seksama sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang dangkal tertutup yang sebelumnya dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan telah ditara. Tahap yang ketiga yaitu biarkan botol dalam keadaan tertutup mendingin dalam eksikator hingga suhu kamar. Kemudian,
Masukkan ke dalam ruang pengering, buka tutup botolnya, keringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Tahap yang keempat yaitu jika ekstrak sulit kering dan mencair selama pemanasan, tambah 1 gram silika pengering yang telah ditimbang seksama setelah dikeringkan dan disimpan dalam eksikator pada suhu kamar. Tahap yang kelima, campurkan silika tersebut secara rata dengan ekstrak pada saat panas, kemudian keringkan kembali pada suhu pencapaian hingga bobot tetap. Tahap yang terakhir yaitu hitung suhu pengeringan dalam nilai %. Untuk contoh soal susut pengeringan, diketahui berat simplisia rimpang temulawak sebelum dipanaskan 50 gram, berat akhir setelah dipanaskan 46 gram, hitung berapa persen susut pengeringan simplisia temulawak. Rumus susut pengeringan yaitu berat sebelum pemanasan 50 gram dikurang berat akhir 46 gram dibagi berat sebelum pemanasan 50 gram baru dikali 100%. Hasilnya 8%. Terima kasih. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, prosedur pengukuran kadar air secara gravimetri beserta contoh perhitungannya akan dibacakan oleh Nida Lutfi Musdalifah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengukuran kadar air secara gravimetri beserta contoh perhitungannya. Prosedur pengukuran kadar air secara gravimetri, tahap pertama, cawan kosong dipanaskan dalam oven pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit. Tahap kedua, dinginkan dalam eksikator selama 15 menit, lalu ditimbang. Tahap ketiga, kemudian sampel sebanyak 2 gram dimasukkan pada cawan yang telah diketahui bobotnya. Cawan yang telah diisi sampel tersebut ditimbang. Tahap keempat, keringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Tahap kelima, cawan didinginkan dalam eksikator selama 15-30 menit. Tahap keenam, cawan dan isinya ditimbang dan dikeringkan kembali selama 1 jam serta didinginkan dalam eksikator, lalu timbang kembali. Untuk contoh perhitungannya, diketahui berat cawan kosong setelah 30 gram, berat cawan plus sampel awal sebelum pemanasan 48 gram, berat cawan plus sampel setelah pendinginan 43 gram. Berapa persentase kadar air secara gravimetri? Rumusnya, persentase kadar air sama dengan W1, yaitu berat cawan plus sampel awal sebelum pemanasan, dikurang W2, yaitu berat cawan plus sampel setelah pendinginan, per W1, berat cawan plus sampel sebelum pemanasan, dikurang W0, yaitu berat cawan kosong, dikali 100%. 48 gram dikurang 43 gram, per 48 gram dikurang 30 gram dikali 100%. Hasilnya 27,78%. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 5. Prosedur pengukuran kadar abu beserta contoh perhitungannya akan dibacakan oleh Retno Hatisasari. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 5, yaitu pengukuran kadar abu. Untuk prosedur pengukuran kadar abu, untuk tahap 1, timbang 2-3 gram bahan uji yang telah dihaluskan. Tahap yang kedua, masukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijar dan ditara. Untuk yang tahap ketiga, pijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, dinginkan dan timbang. Tahap yang keempat, jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan air panas, aduk, saring,
melalui kertas saring bebas abu. Untuk yang tahap kelima, pijarkan kertas saring beserta sisa penyaringan dalam krus yang sama. Tahap yang keenam, masukkan filtrat ke dalam krus, uapkan dan pijarkan hingga bobot tahap tetap pada suhu 800 derajat. Kadar abu total dihitung terhadap berat bahan uji dinyatakan dalam persen bobot per bobot. Untuk contoh soalnya kadar abu, TTK melakukan uji parameter standar, salah satunya adalah penetapan kadar abu total dari simplisia temulawak. Hasil penimbangan didapatkan berat simplisia adalah 5 gram, berat cawan kosong adalah 39,5 gram, berat cawan berisi abu 39,70 gram. Untuk penyelesaiannya, untuk rumusnya, persen kadar abu sama dengan W2 dikurang W0 per W1 dikali 100%. Untuk W2, 39,70 dikurang W0 yaitu 39,5 per 5 gram dikali 100%, hasilnya 4%. Terima kasih. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, prosedur pengukuran bobot jenis beserta contoh perhitungannya akan dibacakan oleh Eka Rizky Wulandari. Oke, prosedur pengukuran bobot jenis. Tahap pertama itu ada pikrometer yang bersih, kering, dan telah dikalibrasi ditimbang terlebih dahulu. Tahap keduanya, pikrometer diisi dengan aquades yang telah dididihkan pada suhu 25 derajat, kemudian ditimbang. Tahap 3, ekstrak cair 50% diatur kurang lebih pada suhu 20 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam pikrometer kosong. Tahap keempat, atur suhu pikrometer yang telah diisi hingga suhu 25 derajat Celcius, kemudian ditimbang. Tahap kelima, hitung bobot jenis ekstrak dengan menggunakan rumus D sama dengan W2 dikurang W0 per W1 dikurang W0. Kemudian contoh soal pengukuran bobot jenis, diketahui bobot pikrometer kosong atau W0 sama dengan 40 gram. Bobot pikrometer 22 gram, bobot pikrometer berisi ekstrak temulawak atau W2 sama dengan 56 gram. Berapakah bobot jenis dari ekstrak temulawak? Penyelesaiannya, rumus D sama dengan W2 per W0, W2 dikurang W0 per W1 dikurang W0 sama dengan 56 gram dikurang 40 gram per 52 gram dikurang 42 gram sama dengan 16 per 12. Hasil akhirnya 1,3333 gram per mili. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, prosedur uji ALT, MPN kloroform, dan cemaran aflatoxin akan dibacakan oleh Cika Saharawita. Baik, nomor 7, prosedur uji ALT, MPN koliform, dan cemaran aflatoxin. Yang pertama itu A, prosedur uji ALT atau angka lempeng total. Tahap yang pertama itu siapkan 6 tabung reaksi NaCl 0,9% steril. Tahap yang kedua, larutkan simplisia bahan uji yang telah ditimbang dengan NaCl 0,9%. Tahap yang ketiga, homogenkan menggunakan Voltex dan disaring terbentuk pengenceran 10-1. Tahap yang keempat, buatlah pengenceran bertingkat, lakukan hingga pengenceran 10 untuk ALT. Tahap yang kelima, pipet 1 mili ke dalam cawan Petri steril, lakukan masing-masing secara duplo, tuang ke media PCA. Tahap yang keenam, buat blanko sebagai kontrol steril berupa media tanpa sampel dan NaCl. Tahap yang keenam, homogenkan dengan cara memutar cawan Petri searah jarum jam sebanyak 5-10 kali putaran.
Tahap yang ketujuh, inkubasi dengan suhu 35 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam, penghitungan jumlah koloni. Yang B, prosedur uji nilai duga terdekat atau MPN coliform. Langkah yang pertama itu persiapan sampel. Simplisia rimpang temulawak sebanyak 25-50 gram. Cuci bersih rimpang temulawak, kemudian rimpang dipotong-potong kecil, lalu dihancurkan menggunakan mortar atau penghancur untuk memudahkan ekstraksi mikroorganisme. Langkah yang kedua, pembuatan suspensi sampel. Masukkan sampel yang telah dihancurkan ke dalam tabung reaksi lalu ditambah 225 ml Aquades, kemudian goncang hingga tercampur rata dan menghasilkan suspensi homogen. Langkah yang ketiga, penambahan pada media kultur transfer 10 ml dari setiap pengenceran sampel Transfer 10 ml dari setiap pengenceran sampel ke dalam tabung reaksi yang berisi media laktos broth. Setiap tabung menggunakan media baru. Inkubasi tabung pada suhu sekitar 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Setelah inkubasi, periksa tabung untuk melihat apakah terjadinya fermentasi laktosa, penurunan pH atau gas pada media. Fermentasi laktosa positif menunjukkan adanya coliform. Langkah yang keempat, uji BGLB atau Brilliant Green Lactosa Bile Broth. Jika tabung dalam inkubasi menunjukkan pertumbuhan positif, adanya gas atau perubahan warna, kemudian diambil beberapa mililiter dari tabung positif ke dalam BGLB untuk konfirmasi inkubasi kembali pada suhu yang sama selama 24 sampai 48 jam kemudian. Jika terjadi perubahan warna atau gas dalam tabung BGLB, menandakan adanya bakteri coliform. Langkah yang kelima, perhitungan MPN. Menghitung jumlah tabung yang positif. Menggunakan tabel MPN untuk menentukan angka MPN berdasarkan jumlah tabung positif pada setiap pengenceran, dihitung berdasarkan tabel MPN yang menghubungkan jumlah tabung positif pada pengenceran yang berbeda untuk perkiraan jumlah coliform per 100 ml sampel. Angka MPN menunjukkan jumlah coliform per 100 ml sampel yang diuji. Dan yang terakhir, langkah ke-6, interpretasi hasil. Hasil MPN dapat diberikan dalam satuan koloni per 100 ml sampel. Jika hasil menunjukkan adanya koloni coliform yang melebihi batasan yang diizinkan oleh badan pengawas, misalnya 5 koloni per gram untuk produksi pangan, maka sampel tersebut dianggap terkontaminasi dan tidak aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, C, prosedur uji cemaran aflatoksin. Tahap yang pertama, persiapan sampel rimpang temulawak. Pilih rimpang temulawak dalam kondisi baik dan bebas dari kerusakan fisik. Tahap yang kedua, pembersihan. Cuci rimpang temulawak dengan air bersih untuk menghilangkan debu dan kotoran. Tahap yang ketiga, untuk rimpang temulawak yang segar bisa dikeringkan dahulu menggunakan oven pada suhu 40-50 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air yang bisa menghambat ekstraksi. Tahap yang keempat, hancurkan rimpang temulawak menjadi serbuk menggunakan blender atau memperbesar permukaan kontak dan mempermudah ekstraksi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah menyimak penjelasan dari para presentator kita,
sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami membuka untuk 2 penanya. Yang sudah raise hand, Kak Via. Ya, izin bertanya, saya Pia Salmania dari kelompok 6. Tolong dijelaskan tujuan dilakukan susut pengeringan dan penetapan kadar air. Baik, Kak Via, mohon ditunggu jawabannya. Kami sedang mempersiapkan jawabannya. Untuk yang udah raise hand, Tasya. Ada Kak Tasya? Ada, Kak. Ingin bertanya? Ya, izin bertanya. Saya Tasya dari kelompok 2. Bisa dijelaskan perbedaan parameter positif steroid dan fototerpennya? Terima kasih. Iya, Kak Tasya. Sebentar ya, lagi mempersiapkan jawabannya. Baik, saya Gita Aprilia Faida, izin menjawab pertanyaan dari Kavia. Apa sih tujuan dari susut pengeringan Simplicia? Susut pengeringan dari Simplicia itu bertujuan untuk menentukan jumlah air yang hilang saat bahan Simplicia seperti temulawak dikeringkan. Susut pengeringan dapat memberikan gambaran mengenai kandungan air dalam bahan tersebut. Kandungan air yang terlalu tinggi bisa menandakan bahan tersebut belum kering secara sempurna, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme atau kerusakan lainnya selama penyimpanan. Itu cukup, Kak Fia? Jawaban dari saya. Cukup, Gita. Terima kasih. Sama-sama, Kak Fia. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Tasya akan dijawab oleh Kak Lydia. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Tasya, itu perbedaan parameter positif dan negatifnya itu, kalau parameter positif itu berarti monoterpen terdeteksi dan dapat memiliki pengaruh terhadap sifat fisik atau kimia sampel. Kayak contohnya itu aroma atau manfaat terapeutiknya. Lalu yang kedua negatif. Negatif berarti monoterpen tidak terdeteksi, yang mungkin menunjukkan bahwa sampel tersebut tidak memiliki senyawa monoterpen atau konsentrasi senyawa ini sangat rendah. Gimana Kak Tasya untuk jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 1 orang lagi. Di sini yang udah resen ada Kak Amanda. Kak Amanda ingin bertanya? Iya Kak, saya Amanda dari perwakilan kelompok 4. Boleh dijelasin lagi nggak Kak soal yang pertama itu? Baik Kak, ditunggu jawabannya ya.
Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Bagaimana perhitungan dari soal yang pertama, maksudnya yang soal kadar sari larut air, soal kadar sari larut air ya. Di sini perhitungannya kan 39,85 gram itu dari bobot cawan plus ekstrak. Jadi cawan itu berisi berat cawan ditambah ekstrak simplisia mulawak. Baru dikurangin dengan bobot cawan kosong. Habis itu baru dibagi bobot simplisia temulawak sebanyak 5 gram dikali 5. 5 itu dari ketentuan dari rumusnya, baru dikali 100%. Hasilnya 39,85 dikurang 39,67 dibagi 5 dikali 5 baru dikali 100%. Hasilnya 18%. Ya. Cukup, Amanda? Cukup, Kak Gita. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya. Tidak terasa, semua pertanyaan telah terjawab. Semoga teman-teman puas dengan jawaban yang sudah diberikan. Namun, bila masih ada yang kurang jelas, diperkenankan untuk bertanya pada form yang sudah disediakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.